Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Zudi Afifah dari D3 Farmasi Reguler semester 4. Halo teman-teman, di sini saya akan presentasikan tentang edukasi farmasi untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan pada penyakit sistem saraf, hormonal, dan juga kardiovaskular melalui gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat atau yang biasa disebut dengan gema cermat. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Jadi gini teman-teman, penyakit kronis itu bukan penyakit yang sembuh dalam waktu yang cepat. Penyakit ini biasanya menetap dan juga butuh pengobatan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini dia masalahnya. Banyak pasien yang kadang bosan minum obat atau bahkan lupa dan juga berhenti sendiri karena merasa sudah enakan. Padahal berhenti minum obat tanpa arahan tenaga kesehatan itu bisa bikin kondisi makin parah loh. Makanya pemerintah punya program namanya Gema Cermat alias Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Program ini tuh tujuannya supaya masyarakat lebih paham lagi nih cara pakai obat yang benar, tahu manfaatnya apa, dan juga nggak asal konsumsi obat. Karena faktanya, obat itu bukan cuma diminum lalu selesai, tapi juga ada aturan minum, dosis, waktu minum, dan juga bahkan efek samping yang harus dipahami. Baik, selanjutnya setelah memahami latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya nih, supaya lebih paham lagi tentang penyakit kronis pada sistem saraf, endokrin, dan juga kardiovaskular. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pengertian penyakit kronis. Jadi simpelnya gini, penyakit kronis itu adalah penyakit yang berlangsung dalam waktu yang lama dan biasanya tidak selesai cuma dalam hitungan hari atau minggu. Penyakit ini berkembangnya secara perlahan-lahan, kadang bahkan awalnya nggak terlalu terasa nih, tapi lama-lama bisa berdampak besar ke seluruh tubuh. Contohnya kayak diabetes, hipertensi, stroke, bahkan sampai gangguan sistem saraf lainnya. Penyakit-penyakit ini tuh biasanya butuh pengobatan yang rutin dan kontrol yang berkala. Ibaratnya gini, kalau penyakit akut itu kayak hujan yang deras nih yang datang tiba-tiba. Nah, penyakit kronis itu lebih kayak ke bocoran kecil yang kalau misalkan dibiarin lama-lama bisa bikin rumah kebanjiran. Nah, makanya kunci utama dalam menghadapi penyakit kronis itu ada di konsistensi pengobatan dan juga pola hidup yang sehat. Nah, penyakit kronis itu punya beberapa ciri khas yang penting banget yang harus kita ketahui. Yang pertama, berisiko menimbulkan komplikasi. Artinya, kalau tidak ditangani dengan baik, penyakit ini bisa menyerang organ lain loh. Contohnya seperti hipertensi yang tidak terkontrol. Itu kan bisa berujung ke stroke dan juga gangguan jantung ya. Yang kedua, berkembang secara perlahan. Jadi seringkali pasien baru sadar setelah gejalanya makin berat. Yang ketiga, memerlukan pengobatan jangka yang panjang. Bahkan ada loh pasien yang harus minum obat seumur hidup. Dan yang terakhir, sulit disembuhkan secara total. Jadi fokus pengobatannya lebih ke mengontrol penyakit supaya tetap stabil. Jadi tujuan pengobatan bukan selalu tentang sembuh total, tapi juga supaya kualitas hidup pasien tetap baik. Setelah paham tentang penyakit kronis, sekarang kita masuk ke salah satu contohnya, yaitu penyakit pada sistem saraf. Sistem saraf ini tuh ibarat pusat kontrol tubuh. Semua aktivitas kita bergerak, berpikir, merasakan sesuatu, itu diatur sama sistem saraf. Kalau misalkan ada gangguan di bagian ini, dampaknya bisa besar banget loh. Misalnya pasien bisa mengalami tremor, kejang, mati rasa, gangguan keseimbangan, bahkan sampai penurunan kesadaran. Bayangin aja kalau sinyal dari otak kita ke tubuh itu kayak jaringan internet. Kalau koneksinya terganggu, otomatis informasi yang dikirim juga akan jadi kacau dong. Nah, baik, selanjutnya penyakit sistem saraf pertama yang akan kita bahas adalah epilepsi. Epilepsi itu kondisi ketika aktivitas listrik di otak itu menjadi tidak normal, sehingga menyebabkan kejang berulang. Jadi gampangnya itu otak kita kan biasanya ngirim sinyal secara teratur ke seluruh tubuh ya. Tapi kalau epilepsi itu sinyalnya kayak rada error gitu. Akhirnya tubuh bisa bereaksi dengan kejang. Nah, keadaan ini tuh gak cuma mempengaruhi otak, tapi juga bisa berdampak ke bagian tubuh lain seperti mata, mulut, otot, tangan, bahkan sampai ke kaki. Makanya pas orang kejang itu gerakannya sering tidak terkontrol. Jenis kejangnya pun juga berbeda-beda. Ada kejang vokal yang cuma satu bagian tubuh, ada kejang umum yang hampir ke seluruh tubuh, bahkan ada juga kejang absans yang kadang cuma bengong beberapa detik. Nah, untuk penanganan dan pengobatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, kita bisa menghindari faktor pencetus dari kejang, minum obat anti epilepsi, dan juga harus kontrol rutin ke dokter. Nah, yang penting itu epilepsi bukan penyakit yang menular ya, tapi juga tetap harus ditangani dengan obat yang rutin dan juga kontrol yang teratur. Nah, selanjutnya ada penyakit Parkinson. Kalau epilepsi tadi itu karena gangguan aktivitas listrik otak, sedangkan kalau Parkinson ini tuh lebih ke kerusakan sel saraf yang menghasilkan dopamin. Nah, dopamin ini tuh penting banget buat ngatur gerakan tubuh. Jadi kalau misalkan dopaminnya berkurang, maka gerakan tubuhnya juga akan ikut terganggu.
Makanya gejala utama Parkinson itu biasanya tremor atau gemeter saat diam, ototnya yang kaku, dan juga gerakannya yang melambat. Nah, walaupun tidak bisa sembuh secara total, tapi bisa terapi yang tepat untuk membantu pasien bisa beraktivitas. Baik untuk mekanismenya, yaitu sel saraf di substansia nigra itu mengalami kerusakan sehingga produksi dopamin menurun. Nah, dopamin berfungsi mengirimkan sinyal ke bagian otak lain untuk mengatur gerakan yang halus dan juga terkoordinasi. Untuk bagian otak yang terkait, yaitu ada ganglia basalis untuk mengatur gerakan, ada substansia nigra untuk penghasil dopamin, dan ada sinyal dopamin ke striatum berkurang. Nah, untuk gangguan lain yang dapat terjadi itu bisa gangguan tidur, gangguan memori dan konsentrasi, dan juga gangguan berkemih. Untuk bagian tubuh yang terpengaruh ada otak, leher dan bahu, batang tubuh, kaki, wajah, dan juga tangan. Cara penanganannya atau pencegahannya itu bisa minum pengobatan obat seperti levodopa, agonis dopamin, inhibitor MAOB, dan juga DIL. Terapi fisik untuk melatih kekuatan, kelenturan, dan juga keseimbangan. Pola makannya juga harus sehat, yang tinggi serat, cukup air, dan juga yang bergizi. Kelola stres dan juga istirahat yang cukup, dan juga dukungan keluarga dari lingkungan yang positif. Stroke juga ada dua, yaitu stroke iskemik yang terjadi ketika pembuluh darah di otak itu tersumbat oleh bekuan darah atau lemak sehingga aliran darah yang terhenti. Dan juga yang kedua ada stroke hemoragik, yaitu terjadi ketika pembuluh darah di otak itu pecah dan juga menyebabkan pendarahan di dalam satu atau sekitar otak. Untuk bagian tubuh yang terpengaruh itu ada wajah, jantung, otak, lengan, dan juga kaki. Untuk pengobatannya yaitu minum obat sesuai anjuran dokter, jaga berat badan, dan rutin berolahraga minimal 30 menit setiap harinya. Tidak merokok dan hindari alkohol yang berlebihan. Dan juga makan makanan sehat yang rendah gula, garam, dan juga lemak. Setelah kita membahas sistem saraf tadi, sekarang kita lanjut ke sistem endokrin. Kalau sistem saraf tadi itu tugasnya mengirim sinyal lewat impuls, sedangkan sistem endokrin ini bekerja lewat hormon. Nah, penyakit sistem endokrin adalah sekumpulan gangguan kesehatan yang terjadi akibat adanya kelainan pada kelenjar endokrin atau gangguan produksi hormon dalam tubuh. Nah, sistem endokrin sendiri merupakan jaringan kelenjar yang menghasilkan dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, keseimbangan cairan, respons stres, dan juga homeostasis tubuh. Nah, salah satu contoh penyakit endokrin yang sering kali kita temui itu adalah diabetes mellitus. Nah, diabetes itu terjadi ketika hormon insulin terganggu, entah karena tubuh yang kurang memproduksi insulin atau insulin yang tidak bekerja dengan baik. Nah, akibatnya gula dalam darah itu menjadi menumpuk dan kadarnya meningkat. Makanya orang yang punya dengan diabetes ini tuh biasanya punya gejala khusus seperti sering haus, sering buang air kecil, gampang lapar, cepat lelah, penglihatan yang kabur, sampai luka yang sulit sembuh. Kadang orang yang anggap itu hal biasa, padahal itu adalah tanda dari awal diabetes bisa jadi. Nah, untuk pengobatannya nggak cuma minum obat aja ya, ada beberapa hal penting seperti mengatur pola makan, olahraga, minum obat anti diabetes, dan juga terapi insulin kalau diperlukan. Dan juga harus rutin cek gula darah. Nah, tantangannya di sini adalah karena pengobatannya jangka panjang, banyak pasien yang sering bosan, takut efek samping, dan juga merasa ribet harus ubah gaya hidup. Nah, salah satu alasan inilah kenapa kepatuhan pengobatan itu penting banget, karena kalau tidak patuh, resiko komplikasi seperti gagal ginjal, gangguan mata, atau penyakit jantung bisa meningkat. Baik, setelah kita bahas sistem saraf dan juga endokrin, sekarang kita masuk nih ke sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular ini tuh sebenarnya adalah sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung dan juga pembuluh darah. Tugasnya itu penting banget, yaitu untuk mengalirkan oksigen, nutrisi, dan juga hormon ke seluruh tubuh. Nah, bisa dibilang kalau jantung itu mesinnya, sedangkan pembuluh darah itu jalannya. Kalau sistem ini bermasalah, organ-organ tubuh bisa kekurangan oksigen dan juga nutrisi, dan itu bisa memicu penyakit yang serius. Nah, biasanya dipengaruhi sama pola makan yang tidak sehat, kurangnya olahraga, merokok, obesitas, stres, diabetes, bahkan faktor penurunan. Nah, contoh pertama adalah penyakit jantung. Penyakit jantung itu biasanya terjadi karena pembuluh darah koroner menyempit atau tersumbat. Jadi aliran darah ke otot itu jantung berkurang. Nah, akibatnya bisa muncul nyeri dada, sesak nafas, cepat capek, bahkan serangan jantung. Untuk pengobatannya itu bisa berupa obat-obatan, perubahan gaya hidup, kontrolan rutin, sampai tindakan medis jika diperlukan. Dan yang sering menjadi tantangan adalah pasien kadang harus minum banyak obat, belum lagi efek sampingnya. Jadi ada yang akhirnya berhenti sendiri di tengah jalan. Selanjutnya ada hipertensi, atau yang sering biasa disebut dengan tekanan darah tinggi.
Nah, hipertensi ini adalah kondisi meningkatnya tekanan darah secara terus-menerus di atas nilai normal, yaitu kurang lebih 140/90 mmHg. Nah, untuk pengobatannya biasanya itu dikombinasikan antara obat dan juga perubahan gaya hidup seperti mengurangi garam, olahraga, dan juga menjaga berat badan. Tapi karena pengobatannya sering seumur hidup, nah ini juga sama nih, banyak pasien yang merasa bosan dan juga malas untuk kontrol. Nah, ini lagi jadi alasan kenapa kepatuhan pengobatan itu penting banget. Nah, dari ketiga tadi, sistem saraf, endokrin, dan juga kardiovaskular, kita bisa melihat nih kalau semuanya sama-sama butuh pengobatan jangka yang panjang. Dan dari sinilah muncul pertanyaan penting, kenapa sih kepatuhan pengobatan itu sangat berpengaruh pada keberhasilan terapi? Nah, karena itulah langsung saja kita bahas ke slide selanjutnya. Kita masuk ke slide gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat atau yang disebut dengan Gema Cermat. Nah, program ini dibuat karena masih banyak masyarakat yang belum menggunakan obat dengan benar. Misalnya beli antibiotik sembarangan, berhenti minum obat sebelum waktunya, dan juga menyimpan obat asal-asalan. Nah, di sini saya akan tampilkan sebuah video yang bisa teman-teman lihat dan juga menjadikan pembelajaran tambahan. Antibiotik dan antibiotik cuma diminum katakan sekali sehari ataupun diminum gak dihabisin. Nah, inilah yang menjadi masalah ketika orang itu mengonsumsi antibiotik sembarangan. Nah, teman-teman, di video tadi sudah dijelaskan tentang pasien yang tidak patuh minum antibiotik. Misalnya berhenti minum obat sebelum waktunya karena merasa sudah sembuh. Nah, dari video tadi juga kita bisa paham kalau ketidakpatuhan dalam penggunaan antibiotik itu dampaknya serius banget. Disinilah pentingnya prinsip Gema Cermat, khususnya di bagian gunakan obat dengan benar. Artinya, obat harus diminum sesuai dosis, sesuai waktu, dan juga sesuai anjuran. Makanya Gema Cermat di sini hadir supaya masyarakat bisa lebih paham dan lebih bijak dalam menggunakan obat. Nah, selanjutnya di dalam Gema Cermat ada prinsip penting yang disebut dengan Dagu Sibu. Nah, Dagu Sibu itu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Nah, yang pertama adalah dapatkan obat dengan benar. Artinya apa? Artinya adalah obat harus dibeli dari tempat yang resmi seperti apotik, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan yang terpercaya. Kenapa? Karena kita harus memastikan obat itu asli, aman, dan kualitasnya terjamin. Nah, yang kedua adalah gunakan obat dengan benar. Ini nih penting banget ya, karena obat itu harus digunakan sesuai dengan dosis, waktu, dan juga aturan pakai. Tidak boleh ditambahin atau dikurangin dosisnya sendiri ya. Nah, ini sering banget terjadi. Nah, jadi jangan berhenti minum obat hanya karena merasa sudah baikan ya. Nah, yang ketiga adalah simpan obat dengan benar. Obat juga harus disimpan dengan baik supaya kualitasnya tetap terjaga. Yang keempat adalah buang obat dengan benar. Nah, kalau obat nanti sudah rusak atau kadaluarsa, itu tidak boleh dipakai lagi. Harus dibuang dengan cara yang benar juga, supaya tidak disalahgunakan dan juga tidak mencemari lingkungan. Nah, setelah tadi kita sudah menjelaskan tentang prinsip Dagu Sibu dan juga Gema Cermat, kita sekarang masuk ke peran tenaga kefarmasian ya. Karena dalam pengobatan penyakit kronis, tenaga farmasi itu bukan cuma sekedar kasih obat aja, tapi juga punya peran penting untuk memastikan pasien paham, patuh, dan juga aman dalam menjalani terapi. Nah, peran pertama adalah pemberian edukasi obat. Kadang pasien itu berhenti minum obat karena merasa sudah sembuh atau tidak paham kenapa obat itu harus diminum terus. Contohnya pasien diabetes. Nah, pasien diabetes yang tidak rutin pakai insulin itu akhirnya akan menjadi gula darahnya tidak terkontrol. Nah, itulah yang sering terjadi. Untuk peran kedua adalah monitoring terapi. Artinya apa? Artinya apoteker itu harus ikut memantau apakah obat yang digunakan ini udah efektif, aman, dan apakah sudah sesuai. Nah, lewat monitoring inilah masalah bisa terdeteksi lebih cepat. Misalnya pasien lupa minum obat, dosisnya kurang tepat, atau ada interaksi obat. Nah, selanjutnya adalah konseling kefarmasian. Konseling ini lebih ke komunikasi dua arah antara apoteker dan juga pasien. Jadi bukan cuma jelasin obat, tapi juga kita harus dengarin keluhan pasien. Karena setiap pasien itu punya tantangannya yang berbeda-beda. Nah, supaya edukasi lebih efektif, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah memberikan edukasi tentang efek samping obat dan juga cara mengatasinya. Yang kedua, kita bisa menggunakan sistem pengingat obat, misalnya alarm atau juga aplikasi. Nah, yang ketiga itu menyederhanakan informasi obat supaya lebih gampang untuk dipahami. Yang keempat adalah menggunakan media edukasi seperti brosur, video, atau leaflet. Nah, yang kelima adalah melakukan konseling rutin. Yang keenam, memberikan edukasi yang lebih personal sesuai kondisi pasien. Dan yang terakhir adalah menerapkan program Gema Cermat dalam kehidupan sehari-hari.